Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi saudara semua. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan dan kesehatan untuk kita berdiri di sini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Dea Nur Apriani dengan nomor MPM A221008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang mengenai tentang sejarah farmasi. Baik, berbicara mengenai sejarah farmasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi sejarah farmasi. Farmasi berasal dari kata farmakon yang berasal dari negara Yunani yang artinya racun atau obat. Nah, definisi farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Baik saudara, selanjutnya ada perkembangan ilmu farmasi. Ilmu pengobatan tradisional yang berkembang di Cina, Yunani, Timur sampai Tengah, dan wilayah Asia yang dimiliki turun-temurun dalam keluarga. Cina adalah tabib, Yunani adalah pendeta. Hippius atau dewa pengobatan menugaskan Heigi untuk meracik campuran obat yang ia buat. Heigi apoteker atau Inggrisnya apothecary. Selain di Cina, ada juga di Mesir. Farmasi mengunjungi orang sakit, menyiapkan obat. Tahun 2735 SM. Buku pengobatan pertama ditulis oleh Cina. Tahun 400 SM, Sekolah Kedokteran Yunani Hippocrates. Tahun 1240, Maklumat Kaisar Veredik II Roma, pembedaan peran herbalis dan kedokteran. Masing-masing ahli ilmu mempunyai standar etik, pengetahuan, dan keterampilan sendiri-sendiri yang berbeda dengan ilmu lainnya. Sejarah baru perkembangan ilmu farmasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Baik saudara, selanjutnya ada tokoh besar farmasi. Yang pertama, Hippocrates tahun 460 sampai 370 SM. Ia merupakan bapak ilmu kedokteran, menerangkan obat secara rasional dan menyusun sistematika pengetahuan kedokteran, serta meletakkan pekerjaan kedokteran pada suatu etik yang tinggi. Nah, yang kedua ada Dioscorides, abad 1 Masehi. Ahli botani Yunani, ilmu farmakognosi. Hasil karya De Materia Medica. Obat yang dibuat opium, ergot, Hyoscyamus, dan cinnamon. Yang ketiga ada Galen pada tahun 130 sampai 200 Masehi. Dokter dan ahli farmasi Yunani yang menciptakan suatu sistem yang sempurna dari fisiologi, patologi, dan pengobatan, mencampur dan melebur bermacam-macam tumbuhan obat, yaitu farmasi galenika. Baik, yang keempat ada Ibnu Sina.
pada tahun 980 sampai 1037. Ibnu Sina menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab. Arab merupakan pengobatan lebih baik. Ibnu Sina menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tubuhan obat. Ibnu Sina juga menulis buku obat, pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, dan sirup. Saudara, selanjutnya perkembangan obat. Perkembangan obat awalnya tanaman obat tradisional atau jamu. Sampai akhir abad ke-19, obat merupakan produk organik atau anorganik dari tumbuhan yang dikeringkan atau segar, bahan hewan atau mineral. Keterbatasan obat menimbulkan efek toksik bila dosisnya terlalu tinggi atau pada kondisi tertentu penderita aktivitas yang seringkali berbeda-beda tergantung dari asal tanaman dan cara pembuatannya. Selain itu, tergantung musim diawetkan dengan pengering. Ahli kimia dipelajari oleh F.W. Sturner pada tahun 1783 sampai 1841. Pada tahun 1804, mengisolasi zat aktif tanaman efedrin dari tanaman Ephedra vulgaris, atropin dari Atropa belladonna, marfin dari Papaver somniferum, digoxin dari Digitalis lentata, terpin dari Rauwolfia serpentina. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.